Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan 2023 dari saham AALI atau Astra Ago Lestari. Jadi kita lihat seperti biasa di sini ada direkturnya, presiden direkturnya. Untuk presiden direktur ada Santosa, kemudian direktur ada Mario Casimiro Surungguitom. Untuk alamat kantornya ada di Jalan Pulau Ayang Raya, Blok 0R1, kawasan industri Pulau Galung, Jakarta. Nah, ini kita lihat nanti kasnya. Jadi ini saham AALI ini bagian dari Astra nih ya. Untuk kas dan setara kas, nah kita lihat. Ini kemarin ada sekitar 1,6 triliunan, sekarang meningkat ya, kasnya meningkat menjadi 2 triliunan. Lalu kita lihat piutang usahanya. Wah, seperti biasa kalau kita lihat dari beberapa perusahaan dari Astra ini, kayaknya yang pihak berelasi ini kayak agak tinggi ya. Kita lihat saja dari 363 miliaran, sekarang menjadi 500-an miliaran untuk yang piutang usaha pihak berelasi. Pihak ketiga dari 484 miliaran menjadi 140 miliaran. Untuk aset biologis mereka ada meningkat sedikit dari 121 miliaran menjadi 141 miliaran. Aset lancarnya menurun sedikit menjadi 7,1 triliunan. Dan kalau kita lihat seperti biasa yang kami bilang tadi, piutang dari pihak berelasi. Sebenarnya kalau kami lihat piutang pihak berelasi itu berarti kan dia meminjam kasih orang lain, tapi dia masih dalam relasi sama, kemungkinan besar dalam grup Astra. Nah, jadi ini harus kita waspadai, kita harus perlu tahu sebenarnya piutang itu untuk apa dan lain gitu lah ya. Ini ada investasi pada Ventura bersama. Nah, nilainya sedikit menurun dari 546 miliaran menjadi 521 miliaran. Tanaman produktif, ada yang menghasilkan dan belum menghasilkan. Total asetnya ini menurun nih, dari 29 triliunan menjadi 28 triliunan. Jadi ini walaupun kalau kita lihat ada beberapa perusahaan Astra yang asetnya meningkat, tetapi yang ini menurun untuk yang AAL ini. Dan setahu kami memang untuk yang kelapa sawit ini, kalau kita bilang dalam pasar internasional ya, yang ekspor itu kayaknya sedang mengalami penurunan. Tapi gak tahu lah ya, untuk yang ini kita lihat nanti. Uang muka pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi ini yang liabilitas jangka pendek. Di sini ada utang pajak dari 225 miliaran menjadi 120 miliaran. Total yang jangka pendek dari 2 triliunan menjadi 3,8 triliunan utangnya nih. Lalu liabilitas jangka pendek dari 4,9 triliunan menjadi 6,3 triliunan. Tapi untuk overall itu masih menurun, masih ini bagus ya. 7 triliunan menjadi 6,2 triliunan. Berarti masih menurun lah ya. Untuk total ekuitas yang ini untuk total ekuitasnya ya. Total ekuitas mengalami sedikit peningkatan dari 22,2 menjadi 22,5 triliunan. Jadi setidaknya liabilitasnya ataupun hutangnya itu menurun dan ekuitasnya ada mengalami penambahan. Sebenarnya kalau mau dibilang masih is okay lah. Cuma yang agak kami kurang suka itu dari yang beberapa anak perusahaan Astra itu maksudnya untuk yang pihak berelasinya. Rata-rata pihak berelasinya itu agak banyak sih kalau menurut kami ya. Tapi gak tahu pendapatan bersih. Nah, tampaknya benar mengalami penurunan dari 21 triliunan menjadi 20 triliunan. Tetapi beban pokoknya pun menurun juga sehingga laba brutonya dari 3,8 triliunan jadi 2,7 triliunan. Berarti tadi beban pokok pendapatannya itu masih menurun sedikit saja, tidak berbanding dengan penjualannya, sehingga mereka dapatnya agak sedikit ya. Ini beban umum dan administrasi bahkan meningkat dari 800 miliaran menjadi 900 miliaran. Laba tahun berjalan dari 1,7 triliunan sekarang hanya tersisa 1 triliunan. Nah, bayangkan nih penurunannya itu cukup banyak. Total laba komprehensif, ini ada juga pos-pos yang tidak akan dikualifikasikan ke laba rugi. Tapi kita lihat yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaannya. Nah, ini labanya. Berarti sebenarnya ini 1 triliunan dari 1,7 triliunan. Jadi kita lihat saja laba yang dari sana ya.
Ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan tapi penjualannya menurun sehingga penerimaan pun menurun dari 21 triliunan menjadi 20 triliunan. Penerimaan penghasilan bunga bersih, wah ini agak meningkat sedikit tapi jumlahnya kecil nih. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional meningkat. Nah ini dari investasi pun mereka investasinya agak menurun ya. Tapi penurunnya karena penambahan aset tetap. Nah, kalau penambahan aset tetap itu biasa ada juga penyusutan dan lain-lain. Ini arus kas dari aktivitas pendanaan, nah sama juga ya. Kalau ini anak perusahaannya, kita lihat presentase kepemilikannya ada yang berubah. Tahu kan mereka ada buat anak perusahaan baru, tapi ternyata gak ada nih. Kayak gak ada ya. Nah ini ada penyulingan minyak, ada karet lainnya dan lain-lain. Mereka tampaknya gak ada. Kemudian ini yang dewan komisaris sama direksinya. Kalau dewan komisaris sama direksi kayak ada yang berubah. Kita lihat saja untuk yang direkturnya. Direkturnya ada yang dikotahin menjadi Japtetva. Tapi untuk yang dewan komisaris masih presiden komisaris masih Chie Shin-cho. Kemudian presiden direktur Santosa. Direkturnya Mario Casimirus, artinya masih sama juga. Untuk beberapa direktur kayaknya ada yang mengalami perubahan kalau kita lihat. Ini kita skip. Ini kas dan serta kas. Nah, kas ini yang di tangannya. Kas di tangan itu mereka ada sekitar 500-an jutaan dari 700-an jutaan. Kemudian yang di bank. Yang di bank mereka paling banyak taruh di Bank Permata. Tapi itu udah menurun loh. Dari 106 miliaran menjadi 70 miliaran saja. Ini pun totalnya pun menurun nih. Kalau yang mata uang asing mereka paling banyak taruh di Bank BRI itu pun nilainya udah menurun. Jadi semuanya dari 500-an miliaran sekarang hanya tersisa 200-an miliaran. Namanya mungkin karena penjualan menurun dan banyak yang harus dibayar. Kemudian laba menurun, jadi otomatis kasnya pun menurun lah ya. Ini kalau kita lihat di sini, dia ada Bank Permata juga, tapi Bank Permata dia berada di urutan kedua. Lalu ada MUFG Bank, ada Bank Mandiri, dan lain-lain. Untuk deposito bujang katanya meningkat. Nah, ini meningkatnya itu ada di Bank BRI dan Bank Panin Dubai. Tapi memang kemarin sekitar 600-an miliaran, sekarang udah menyentuh angka 1 triliunan. Kalau mata uang asing ini pun meningkat yang di BRI, jadi totalnya itu dari 1,6 triliunan menjadi sekitar 2 triliunan. Jadi ini cukup bagus ya, tapi menurut kami kalau misalnya bisnisnya itu lebih bagus ataupun lebih masukan, mengapa tidak tahu ke bisnisnya saja daripada taruh di deposito berjangka dengan bunga yang agak sedikit ya. Ini untuk yang pihak ketiga. Pihak ketiga kita lihat ada Atar Trading. Nah kemarin nggak ada, sekarang ada sekitar 131 miliaran ini piutang usahanya. Tapi pihak ketiga setokannya memang jualnya kecil sih, nah lihat saja. 500-an miliaran sekarang menjadi 166 miliaran. Ada Trump Asia juga. Wah, ini jangan milik Donald Trump ya. Lalu ada pihak berelasi yang meningkat tapi gak dikatakan ya. Tapi ini ada tulis lihat catatan 6C. Dan ringkasan umum piutang usaha. Umum piutang usahanya ini kurang dari 1 bulan dan 670 miliaran, sisanya 30 miliaran lebih dari 20 bulan. Tampaknya lebih dari 2 bulan, tampaknya ini agak macet ya, macam gak bisa dibilang macet juga, tapi agak macet. Ini pihak berelasinya ada Autoparts tadi, rata-rata Astra ini. Lalu di sini
Ada juga liabilitas utang usaha kepada PT Traktor Nusantara, United Traktor, dan lain-lain. United Traktor dari 31 miliaran, sekarang berkurang sudah menjadi 9 miliaran. PT Traktor meningkat nih, dari 4 miliaran menjadi 18 miliaran. Totalnya semua menurun, dari 62 miliaran menjadi 47 miliaran. Setidaknya walaupun penjualannya menurun, tetapi utangnya itu menurun. Nah, setidaknya kayak gitu lah ya. Utang usahanya maksudnya. Di sini ada persediaan minyak sawit mentah dan turunannya. Dan persediaan pun berkurang dari 1,6 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Inti sawit dan turunannya 203 miliaran menjadi 97 miliaran. Dan kalau kita lihat, ini ada juga barang dalam proses dari 122 miliaran, sekarang tersisa 109 miliaran. Dan bahan penunjang, pupuk, suku cadang, dan lain rata-rata menurun lah ya. Untuk total pun menurun banyak nih, dari 3,2 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Jadi hal yang paling mudah itu, coba cek aja persediaannya. Misalnya kalau labanya meningkat atau labanya menurun, coba cek aja persediaannya. Di sini yang tadi, ini AALI ya. Kita lihat tadi labanya kan udah menurun. Labanya sudah menurun dan persediaannya juga sudah menurun. Berarti kan bahan bakunya juga menurun ya. Inilah yang perlu kita ketahui. Berarti jangan labanya itu belum termasuk diberikan bahan baku dan lain-lain atau gimana. Nah, jadi semua perusahaan itu kita perlu cek persediaan, laba bersihnya, dan dia dapat laba dari mana. Jangan labanya itu dalam waktu singkat saja dari penjualan tertentu atau gimana. Jadi semua perlu diketahui. Di sini ada aset tetap yang bisa dilihat. Nah, ini aset totalnya ada tanah, prasarana jalan dan jembatan, bangunan, instalasi dan mesin dan peralatan, dan lain-lain lah ya. Kalau ini 2022. Nah, di sini ini beban akrual. Ini utang usaha. Utang usahanya memang menurun dari 1,2 triliunan menjadi 800 miliaran. Kalau perpanjangan kita skip. Pinjaman bank. Pinjaman bank jangka panjang. Nah, ini jangka panjang ini agak menurun dari 4 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Ini bagus ya. Kalau dia menurun, karena kalau dia pinjaman banknya itu terlalu banyak jangka panjang, itu bunganya yang harus dibayar masih banyak loh sebenarnya. Jadi jangan berpikir itu ada dananya, jadi bisa senang. Karena masih ada bunga yang perlu dibayarkan. Tapi kalau kita lihat di sini, dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Berarti ada sekitar 2,3 triliunan yang sudah mau jatuh tempo, makanya bagian jangka panjang berkurang. Nah, perlu kita lihat lagi. Yang ini udah mau jatuh tempo, apakah ada dananya atau enggak. Jangan nanti untuk yang udah mau jatuh tempo, ternyata dia dari produksi, dari usaha sendiri gak gitu menghasilkan dan mereka terpaksa membayarnya pakai pinjaman lagi. Nah, jadi kita perlu lihat apakah perusahaan ini dia memang menghasilkan keuntungan atau enggak. Nah, ini ada Bank of China juga, ada pinjaman dari Bank of China, Bank Mandiri, dan lain-lain. Kalau bicara soal bank, nah kita lihat dulu. Ini tingkat kenaikan gaji bakal mengalami penurunan loh. Dari 7% menjadi 6,5%. Padahal ini kalau mau dibilang ini bagian dari grup besar, dari grup Astra lah ya. Ini semua rata-rata berkurang loh. Jadi tingkat kenaikan gaji kok bisa berkurang lah ya. Nah, tapi itu kalau nggak kerja di Astra nggak usah tahu apa ya. Misalnya untuk bagi pemilik saham ataupun pemegang saham mungkin itu ada hal yang bagus. Tapi untuk yang kerja di dalamnya mungkin agak gitu apa ya. Tapi saya nggak bisa dibilang juga sih, itu kan hanya perkiraan saja.
Nah, tahu nanti bisa lebih tinggi lagi ya kan. Ini ada moda sahnya masih seperti biasa, ada PT Astra International dan masyarakat. Masih pegang jumlah sahnya masih sama kurang lebih. Ini ada kepentingan non pengendalinya. Ini informasi segmen operasional. Jadi mereka ada dibagi menjadi 3 daerah, ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau tidak salah pun kemarin pun Sumatera paling banyak. Nah, kita lihat di sini untuk laba tahun berjalannya, memang Sumatera lebih banyak, 800-an miliaran. Kedua ada Sulawesi, ketiga ada Kalimantan. Nah, padahal tadi yang pendapatan bersih Sulawesi paling banyak loh. Tapi setelah dikurangi untuk netonya tetap Sumatera ada pemenangnya. Nah, ini berarti bagus juga lah ya untuk yang di Sumatera. Mungkin entah karena biaya produksi lebih murah ataupun nggak ada, kalau mau kita bilang entah hal-hal yang tidak terduga lah ya. Ini ada beban pokok pendapatan, beban produksi, perbaikan dan perawatan. Ini perbaikan dan perawatan sama sih. Ini beban umum dan administrasi. Wah, ini gaji menurun nih. Ngakak, gaji menurun. Ini penghasilan bunga meningkat dari 82 miliaran menjadi 92 miliaran. Di sini deposito berjangka menaik menjadi 66 miliaran dari 54 miliaran. Paling banyak itu yang jasa giro meningkat paling banyak. Piutang jangka pendek, piutang jangka panjang itu menurun juga paling banyak. Jasa giro meningkat paling banyak, piutang jangka panjang menurun paling banyak. Ini ada lain-lain, nggak tahu ya dari mana karena nggak ada disebutkan. Nah, ini tadi ada lain-lain yang bersih. Ada pendapatan cangkang, kelapa sawit, keuntungan perubahan nilai wajar. Ini yang perlu diwaspadai, yang keuntungan atas perubahan nilai wajar aset biologis. Ini entah karena pengukurannya gimana ya, itu perlu diketahui ya. Biasanya yang mau ketahui lebih detail ini perlu dicari nih. Lalu ini ada pendapatan kerjasama program plasma, pendapatan cangkang kelapa sawit, pendapatan klaim. Nah, klaim ini kan biasa dari asuransi atau gimana, misalnya ada kejadian minyak tumpah, minyak luber atau lain-lain gimana ya gitu ya. Kan biasanya ini kan mereka kalau minyaknya itu taruh di tangki timbun. Nah, tahu gak tangki timbun itu yang besar-besar itu, yang tangki yang biasa kita nampak di jalan tol atau gimana itu? Kan kalau perusahaan saya itu kan ada itu, kayak tabung gitu ya. Nah, itu disebut dengan tangki timbun, tempat isi minyaknya. Oke, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.